fuck is this? Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Siapa yang masih pakai seragam sekolah di sini? Apa udah pada bosan pakai seragam? Atau malah mau pakai kaos kutangan doang gara-gara kipas di kamar rusak? Kali ini Mimin mau kasih film spesial tentang satu geng anak sekolahan yang harus begadang di sekolahan karena mereka mendapati pembalasan dendam dari seseorang yang misterius. Siapakah yang akan bertanggung jawab dan bisa keluar terus ngadu sama emak bapaknya? Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film yang berlatar di sekolah dan yang pasti bukan di Al-Azhar. Jenny, seorang siswi yang selalu mengecek HP-nya sebelum masuk ke gedung sekolah. Terlihat juga bekas mules burung emprit hinggap di belakang tas Jenny yang baru dibelinya pakai KJP. Baru sampai di loker, Jenny berpapasan dengan satu geng energik nan nyentrik. Ada si tomboy, Nadia, Merit, si doyan lollipop, serta dua cowok yang selalu menjaga para ladies, Franz dan Alice. Sebagai saudara asuhnya sedari lahir, Merit menyuruh Jenny untuk merapikan dirinya yang setiap datang dengan tampilan kucel gara-gara lewat kebun samping sekolah. Jenny, you can't stay like this. Setelah pembagian hasil ulangan dengan nilai yang tak memuaskan, Merit mengajukan remedial pada guru matematika, Mr. Aunspat. Tapi sang guru jangkung yang berwibawa, dia menyuruh salah satu murid kebanggaannya untuk menjawab saran dari Merit. Dengan status nilai terbaik yang didapatnya, Jenny berhasil menjawab soal tersebut dan otomatis Pak Aunspat pun menolak usul remedial untuk semua muridnya. Looks like we won't be needing that retake after all. What? Are you serious? No, that's not fair. Seusai kelas, di pintu loker yang banyak terpajang kenangan foto bersama Merit, tiba-tiba Jenny menerima ucapan bangga dari Pak Guru. Karena Merit mengetahui hal tersebut, ia berpikir bahwa ada kedekatan antara Jenny dan Pak Guru. Merit pun coba menyuruh Jenny untuk membujuk Aunspat dengan maksud agar anak-anak bisa mendapat ulangan susulan dari Pak Guru. So, you'll talk to him. Di kelas olahraga, seorang siswa bernama Brody, dia menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu murid kebanggaan guru olahraga, Ibu Rakow. Di waktu Franz bergantian maju, Ellie sedikit kepo dengan isi gelas yang selalu diminum Bu Guru. Sepengetahuan Merit, dengar-dengar dari Brody, sang mantan gebetan, gelas tersebut berisikan temulawak merek kencing kuda. Usut punya usut, Ibu Rakow selalu menyetok 8 botol setiap hari di laci meja ruangannya. Mendengar hal tersebut, Alice bermaksud menggarapnya buat nanti akhir pekan. Pengen hura-hura di sekolah. 8 bottles? We got a raid, like this weekend. Yeah. Di waktu istirahat, mereka baru menyadari akan CCTV baru yang terpasang di semua sudut. Namun, Jenny nampaknya sedikit bisa mengakali itu, sembari meyakinkan teman-temannya. Attention students. As a reminder, Quiz Bowl and Drama Club are canceled this afternoon for the installation of Seusai sekolah, Jenny menuju ke ruang kelas dan bermaksud ingin membujuk soal remedial pada Aunspat. Tapi, bukannya persetujuan, melainkan kata-kata bijak yang keluar dari mulutnya.
Lalu, Unspad pun membahas tentang ulangan Jenny yang mendapat nilai 96. Seharusnya ia bisa dapat nilai 100. Unspad berpikiran semenjak Jenny kumpul sama Merit and the Gang, Jenny tak pernah belajar, mencatat, ataupun memahami pelajaran guru tersebut. Lalu, dengan yakinnya, Unspad pun membuktikan semua itu. Wait. Did you stop? Don't you dare throw it away. Seusai kejadian tersebut, Jenny tiba-tiba merasa kesal sendiri dan langsung menelpon Merit untuk segera membantunya. Singkat cerita, Jenny sudah bersama Merit berada di ruang kepala sekolah. Ternyata, di sini Jenny mengadukan kasus pelecehan Pak Unspad kepada dirinya di ruangan kelas. Yang ceritanya, Pak Guru udah berani ngebobok Jenny dengan paksa. Oleh karena itu, Jenny menuntut atas perlakuannya. Kepala sekolah yang berwenang, ia memaklumi hal tersebut dan justru menyalahkan Jenny yang terlalu dekat dengan gurunya. Gak terima sama tanggapan Capsek, Merit salah satu anak dari pemegang saham di sekolah ini, ia pun mengancam kepala sekolah. Mau gak mau, bapak itu menurutinya. Hingga akhirnya tindakan tegas pun dilakukan. Pihak sekolah langsung memecat Unspad. Kita beralih ke luar sekolah. Di pertandingan final sepak bola wanita antar sekolah, Anfield, maskot tim mereka, sembari mendukung, dia coba membuktikan kualitas kaca jendela terbaru yang terlihat sangat kokoh. Tak lama kemudian, pertandingan berakhir dengan kekalahan tim Anfield. Ternyata, Brody yang menjadi maskot tim, ia malah mengejek Nadia atas kekalahan tersebut dan bersikap kasar. Friends sebagai teman yang tak terima dengan perlakuan Brody dan langsung membelanya. Saat yang ditunggu pun tiba. Mereka berlima masuk ke gedung sekolah di saat kondisi yang sepi. Jenny yang punya pin keamanan, ia langsung masuk ke ruang kontrol CCTV. Di saat Jenny berusaha merusak sistem, tanpa diketahuinya, seseorang terlihat di monitor sedang menyelinap masuk. Sementara, yang lain berada di ruang Bu Guru Rakow. Friends yang geratakan, dia nggak sengaja nemuin buku diary guru olahraga mereka yang berisikan catatan, Rakow sangat tak menyukai mereka. What the fuck is this? Real mature. Setelah Jenny berhasil menonaktifkan seluruh sistem CCTV gedung sekolah, Alice pun lekas membuka laci dan ternyata hanya tersisa 1 botol dan 7 botolnya lagi udah diambil si Brody duluan. Walaupun hanya berbekal sebotol temulawak sambil diirit-irit, cukuplah buat menemani mereka di malam ini. Yang penting, have fun sob. Udah capek jingkrak-jingkrakan, mereka pun beristirahat sambil membahas uang KJP yang belum juga cair udah 3 bulan ini. Tak sampai di situ saja, ketek yang udah mulai wangi terasi, mereka harus jebar-jebur main air dulu sembari gosok daki. Namun, tak sama halnya dengan Jenny, dia masih memikirkan Unspad dan merasa bersalah akan keputusan Merit yang terlalu berlebihan pada Pak Guru. Lalu, Merit pun menceritakan kasus tersebut pada Alice yang seketika terkejut mendengarnya. Dan Alice pun sependapat dengan Jenny. Di tengah kekesalan Merit, ia tak sadar akan sosok bayangan yang sedang mengintai mereka. Fuck you. Sedangkan Friends dan Nadia yang lagi asik berduaan,
Tiba-tiba, Franz muntah karena kebanyakan nelan air kolam campur temulawak. Kemudian, ia pun bergegas ke toilet untuk menuntaskan mualnya. Akan tetapi, tanpa disadarinya, Anfield sang maskot tim sepak bola dengan palu penghancur batu kalinya perlahan menghampirinya diam-diam. Sudah cukup lama mereka nungguin Franz yang tak kunjung balik. Nadia yang sangat gelisah, ia pun lekas mencarinya dan langsung tak menyangka dengan sirup kental segar alami yang masih tergenang di sana. Tak lama kemudian, yang lain juga menyusul dan juga melihat hal yang tragis menimpa Franz. Dari sinilah malapetaka terburuk mereka temui. Di malam yang akan terasa sangat panjang, mereka harus lalui bersama di gedung sekolah ini. Pintu keluar utama yang tiba-tiba terkunci dan kaca jendela yang tak bisa dipecahkan sampai rambut mulai ubanan. It's reinforced security glass. Shatterproof, bulletproof. They set them up all over the school with the new gates. And the new locks. Tak ada sinyal, tak ada wifi, dan tak ada CCTV yang aktif. Mereka harus mencari semua pintu yang kemungkinan masih tidak terkunci. Sampai akhirnya Nadia melihat bayangan di dalam ruangan dan coba diam-diam menghampirinya. Dengan penuh rasa kesal yang melanda, ia pun berani menyergapnya. Nadia sangat yakin ini adalah ulah Brody yang tak senang dengannya. Tapi Alice menyangka ini ulah Bu Guru Rakow karena berhubungan dengan buku diary-nya. Tak mau diambil pusing, berhubung tak ada penerangan, Jenny meluangkan waktu untuk mengambil senter di lokernya. Tapi selembar kertas catatan tiba-tiba menempel di pintu lokernya. Dan ketika lewat depan pintu kelas, ia curiga akan salah satu jendela kelas yang tampak rusak di sana. Jenny pun langsung memberitahu Merit bahwa semua ini bukan kelakuannya Brody ataupun Ibu Rakow, melainkan Merit, he's the only one who would do this. I don't give a shit who it is, okay? I just want to get the hell out of here. Singkat cerita, mereka yang berada di lorong ruang loker akhirnya bertemu dengan maskot Anfield yang sudah resmi jadi psikopat. Dan ia pun memulai kembali aksinya dengan menekan remote gerbang otomatis lorong tersebut. Ketegangan yang memuncak di tengah pelarian mereka membuat Mary terjatuh. Anehnya, hanya Nadia yang tak mau kabur dan menghentikan langkahnya. Lalu, dengan amarah yang menggebu-gebu, ia pun bermaksud membalaskan dendam Franz. Setelah berhasil kabur dengan menuntun Merit yang lagi keseleo, mereka tiba di ruang apaan Mimin juga nggak tahu. Pintu demi pintu mereka halangi dengan meja yang berat. Tanpa disadarinya, si Anfield menyelinap masuk lewat pintu lain. Dirasa sudah aman, Jenny meluangkan waktu istirahatnya untuk berbincang tentang masa kecilnya bersama Merit. Namun, Merit yang lagi nyeri-nyeri dicampur kepikiran kedua sahabatnya yang modar, dia pun ingin menyendiri. Di ruang cuci foto, Jenny tak sanggup memandang beberapa foto yang tergantung di sana dan merenungkan siapa sesungguhnya dirinya selama ini. Seketika, Alice coba menenangkannya dan berusaha menyemangati Jenny dengan sentuhan congor hangat yang mungkin bisa. Sebuah pisau setidaknya bisa melukai si Anfield, yang kemudian Jenny segera menuntun Merit pergi sampai ke pojok gedung dan mengganjal pintu dengan obeng yang mungkin bisa menghentikan si Anfield. Di atas sinilah tempat terakhir mereka yang tinggal berduaan dan tidak ada lagi jalan keluar lain. Hanya menunggu matahari terbit, itulah pertolongan terbaik. Merit masih bertanya tentang kabar Alice yang tak sanggup dijawab Jenny dari tadi. Tanpa ada yang ngompor-ngomporin, mereka berdua jadi saling menyalahkan satu sama lain atas kejadian malam ini.
Dengan mulut lemesnya, Merit juga mengungkit semua kebaikan yang ia berikan untuk Jenny selama ini, sekaligus menjelek-jelekan masa lalu sampai masa kini saudara asuhnya tersebut. Jenny yang gak mau banyak omong, ia tak terima semua omongannya dan tak bisa memendam sakit hatinya saat ini. Shut up! Ow! You little... Shut up! Jade! Shut up! Terlihat dari arah sana, bayangan seseorang ternyata sudah menonton kejadian tersebut. Lalu, Jenny yang merasa sudah tahu siapa pelaku semua ini, ia pun langsung menuju ke sana. Dengan nyali yang cukup berani, Jenny langsung bertanya apa maunya. Because, my dearest Jane, you are special. Aunspat sangat bangga dengan anak kesayangannya yang kini Jenny sudah terbebas dari geng tersebut yang bisa mengganggu fokus belajarnya. Satu hal lagi, dia ingin mengembalikan pensil warna Jenny yang tertinggal dan bermaksud agar Jenny berterima kasih padanya atas semua ini. Jenny yang langsung menerimanya, ia pun cukup terharu. Tapi ada satu pelajaran lagi yang harus Jenny berikan. I'm not pathetic. Aunspat juga berhasil membalas Jenny yang langsung pincang dibuatnya. Namun dengan kunci yang dipegangnya, Jenny berhasil keluar gedung sekolah dan lekas menghubungi bantuan selagi ada sinyal. Akan tetapi belum sempat terhubung, lagi-lagi harus diganggu Aunspat. Berkat perlawanan yang sengit, Jenny kembali menambahkan luka di tubuh mantan Pak Guru. Lalu ia pun memasuki hutan dan coba bersembunyi di atas pohon. Sambil menunggu waktu yang pas, Jenny udah bersiap ancang-ancang dan tibalah saatnya. Keprokan demi keprokan diluapkan dengan sadis oleh Jenny di sisa tenaganya. Hari yang menjelang pagi, si Brody yang ngabisin 7 botol sendirian, ia dikagetkan oleh spion mobil yang mengarah ke belakang. Dan film pun selesai. Bagaimana? Salah guru apa salah muridnya? Apa salah tukang yang udah masang jendela anti peluru? Yang jelas, jangan mencari kesalahan seseorang, tapi carilah sesuatu yang bisa menutupi kesalahannya. Karena yang selalu benar itu hanyalah wasit. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.